kepada Allah. Artinya apa? Perintah Allah apa? Perintah Allahnya ibadahilah aku, sembahlah aku, meminta doalah kepadaku, berharap satu-satunya kepadaku. Maka mentaati itu artinya hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada satu hakikat pencipta yang disebut Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan taat kepada Nabi? Taat kepada Nabi Muhammad, ikuti perintahnya. Wahai Nabi Muhammad, kumpulkan seluruh perintahmu. Adakah di antara seluruh perintahmu itu mengajarkan beribadah, menyembah, mentuhankan dirimu? Ternyata enggak ada. Seluruh rangkaian perintah Rasulullah yang dicontohkan, yang dilisankan, yang menjadi keputusannya, semuanya mengarahkan umat Islam untuk beribadah, menyembah, sujud hanya kepada Allah. Berarti taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan taat kepada pemimpin? Ketika pemimpin itu tidak zalim, ketika pemimpin minta ente bayar pajak, ketika pemimpin minta engkau kemudian mendirikan rumah ibadah, taat. Mendirikan rumah ibadah atas perintah pemimpin, artinya pemimpin mengarahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tuntunan yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsepnya jelas, terurai. Taat kepada Allah artinya menyembah kepada Allah. Taat kepada Nabi artinya taat menerima perintah Nabi agar menyembah hanya kepada Allah. Adakah Nabi Muhammad memerintahkan menyembah kepada dirinya? Tak ada. Bagaimana dengan Kristen dengan konsep mentuhankan Yesus? Jelas. Yesus anak Maria mengajarkan untuk mengimani dirinya, mempercayai dirinya, mentaati dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 24. Banyak ucapan-ucapan Yesus. Yohanes 14 31 dan seterusnya. Yohanes 10 nomor 27 dan seterusnya. Yesus mengatakan, yang mempercayai diriku, yang mengikuti diriku adalah mereka yang melakukan perintah Bapa, sebab perintah yang keluar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kristen kok nyembah dia? Salah. Orang Indonesia dalam hal ini Islam juga salah kalau menuduh itu menyembah Yesus. Yang Kristen sembah bukan Yesus anak Maria. Yang Kristen sembah itu adalah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, yang datang kepada Ananias. Bukan manusia yang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus. Itu sembahan Kristen. Jadi bukan dalam skala prioritas anak Maria Yesus dengan Nabi Muhammad anak Siti Aminah. Bukan. Tetapi Edis dan murid-muridnya menyetarakan makhluk padang gurun yang adalah sibilisisis yang memang mau disembah. Apa buktinya bahwa makhluk ini mau disembah? Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6, Matius 4 nomor 6. Apa kata makhluk tersebut? Yesus, jika engkau menyembahku, maka segala kuasa di dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Makhluk ini ingin disembah. Nabi Muhammadku tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Sedangkan makhluk yang bernama Kristus ini menginginkan disembah. Buktinya, ketika makhluk ini keluar dari kubur, apa kata dia? Kepada aku telah diberi kuasa. Yang memberikan kuasa siapa? Makhluk yang datang kepada Yesus. Tapi Yesus menolak kuasa itu. Makhluk yang masuk ke dalam kubur menerima kuasa tersebut. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang memberinya kuasa? Sibilisisis. Pergilah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu perintah siapa? Sibilisisis. Siapa kemudian menjadi pengikutnya? Kristen. Di antaranya Edis, penyembahan terhadap makhluk padang gurun yang datang kepada mayat yang ada di dalam kubur, yang keluar dari kubur, memerintahkan ke seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Disetarakan dengan Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan apa? Fattakullah wa anti'un. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah menyatakan kepada seluruh umat manusia, aku ini la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat kepada manusia maupun menolak
celaka atau musibah bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Nabi Muhammad bersandar kepada Allah. Aku tak bisa memberikan apa-apa. Aku tidak bisa membuat orang itu terhindar dari apa-apa. Karena semuanya hanya dengan izin Allah. Sama seperti Yesus. Semuanya karena Allah. Bismillah, bismillah. Hanya karena Allah. Tetapi makhluk padang gurun ini, wah, melampaui batas. Pergilah. Jadikanlah seluruh manusia yang tak berakal menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Itu bukan anak Maria. Tetapi itu adalah makhluk yang pernah datang kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mau terima. Wahai Yesus, ya paman, jika engkau menyembahku, kenapa? Lu akan aku berikan kuasa di bumi. Sebab aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 40 Mesa 41. Apa kata Yesus? 41 apa 31 ya? 31 sorry. Yohanes 12 nomor 31. Yesus mengatakan apa? Tidak lama lagi dia katakan gini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ya si Bilisisis. Dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang datang kepada murid-murid. Sehingga Yesus menubuatkan. Sebab Mesias-Mesias palsu akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yohanes 24 nomor 24. Maka yang keluar dari kubur adalah iblis yang dilemparkan dari kubur. Kata Yesus, Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Akan berarti belum terjadi. Kalau keluar dari surga, sudah keluar. Sudah zaman Adam dia dilempar dari Eden. Tapi ini baru akan keluar. Jadi keluar dari mana yang dimaksud? Keluar dari kubur. Coba Anda baca Matius 28. Nomor 17, nomor 18-nya. Ketika dia keluar dari kubur, murid-murid ketakutan dan ragu, tidak percaya kalau itu adalah kalau itu adalah gurunya. Lalu makhluk itu mendekati mereka dan berbisik, "Kepadaku telah diberikan kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku." Mana orang banyak yang menjadi pengikut penyesat itu? Aliteng. Jadilah aneh. Manusia dibilang Tuhan. Tuhan dibilang turun jadi manusia nete. Tuhan turun ke bumi dipotong nonotnya. Aneh jadinya. Makan makanan yang diharamkan. Malah diajarkan kemudian. Coba kita buktikan bahwa itu adalah iblis. Apa kata Paulus setelah dibisikin oleh makhluk tersebut? Dalam Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba. Ini apa ini maksudnya? Paulus mendapatkan ilmu dari makhluk padang gurun dengan mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Gila enggak tuh? Gila. Masakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dikatakan sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Belum lagi dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa kata dia? Dari bisikan iblis yang datang kepadanya. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi apa maksudnya dalil Paulus ini? Karena ini berasal dari makhluk yang datang kepadanya sebagai pembisik. Apa kata makhluk itu? Paulus, ya paman, ajarkan kepada manusia-manusia cuplis bahwa mereka lepas dari Kristus jikalau mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berarti orang Kristen ini harus menganggap hukum Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Pantas saja Paulus di dalam suratnya, di dalam Filipi 3 nomor 8, apa kata Paulus di sana? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.
lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah Yesus Kristus Yesus Tuhanku, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah setelah bertemu dengan makhluk padang gurun. Di dalam bahasa original teksnya disebut skubalon. Skubalon artinya tinja. Tinja artinya kotoran. Kotoran artinya ee. Dengan kata lain, Paulus mendapatkan bisikan dari makhluk Kristus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tai. Ayo, apa iya hukum yang datang yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa di Loh Torah? Dua batu yang diberikan kepada Nabi Musa membebaskan kemudian Tuhan membebaskan Nabi Musa Bani Israel dari perbudakan Mesir. Ketika kemudian Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 sampai 33, apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Ulangan 4, Ulangan 6. Jika engkau ingin hidup, maka jalankan segala hukum Taurat pada saat engkau duduk, pada saat kau berdiri, pada saat kau berjalan, pada saat engkau berbaring. Ajarlah kepada anak-anakmu untuk menjalankan hukum Taurat itu. Dan kasih adalah tekun, wajib melaksanakan aturan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jika engkau ingin hidup, maka jalankan hukum Taurat. Kata Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Tapi kata makhluk halus yang datang kepada Paulus, hukum yang datang pada Nabi Musa itu adalah tai, busuk. Skubalon. Anda coba cek apa betul skubalon itu artinya sampah? Apakah betul istilah skubalon itu bagi orang Yunani artinya tinja, kotoran? Anda lihat di dalam Filipi 3 nomor 8 dalam original teksnya. Di situ dikatakan hukum Taurat itu adalah skubalon, tai. Ini yang Anda ikuti. Agama seperti ini yang Anda ikuti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang waras pasti tinggalkan ajaran tersebut. Hanya orang gila yang cinta akan dunia, cinta makan babi, cinta tidak bersunat, cinta menghalalkan segala hukum Tuhan yang akan bertahan di agama seperti itu. Bagaimana mungkin hukum Tuhan disebut sebagai tai? Tai loh. Kata Paulus, dulu aku menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi begitu aku bertemu dengan Kristus Yesus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tai, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi orang Kristen itu wajib hukumnya menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu tai, supaya kalian bisa mendapatkan Kristus. Kenapa? Itu kan Paulus. Tunggu. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Engkau harus menjadikan aku sebagai teladanmu. Kamu harus meneladani aku. Kamu harus mencontohi aku. Kamu harus jadikan aku sebagai bapakmu. Aku yang harus kamu ikuti. Aku yang harus kau teladani. Sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu, saudara. Ya, saya kira cukup dari saya. Semoga apa yang saya uraikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bang mau nanya bang. Demikian. Bang Juma boleh nanya Bang Juma. Mumtaz guna. Silakan. Bang Juma. Subhanallah. Ya. Mantap. Bang Juma. Maaf, Silakan, boleh nanya Bang saudara. Juma. Oh ya. Boleh. Tadi Bang Juma. Bentar Bang, belajar ini Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh baik, silakan. Tadi kan Bang Juma kan memberi pernyataan mengenai Nur ya. Nur Muhammad. Nur itu kan kalau nggak salah cahaya Bang ya. Betul ya Bang ya? Iya. Ya, yang kata Abang kan dari Allah Subhanahu Wa Taala membuat dunia ini dari Nur Muhammad gitu kan ya, betul nggak Bang? Betul kan? Iya. Terus Abang bilang, terus pengertian saya, Abang bilang namanya manusia Nabi Muhammad SAW itu Rabi dan utusan Allah. Itu hubungannya apa Bang antara Nur Muhammad dengan Nabi Bang? Saya kurang ngerti itu tadi penjelasan Abang, agak singkat tadi. Oke. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu tercipta dari Nur Muhammad. Al-Ma'idah ayat 15, Al-Ansab ayat 45 sampai ayat 46. Cahaya yang menerangi adalah Nur Muhammad. At-Taghabun ayat 8, cahaya yang diturunkan. Al-Furqan, Rasul makan minum. Berarti dia bukan yang disebut Nur Muhammad. Al-Furqan jelas menerangkan itu.
Al-Isra ayat 93. Nabi Muhammad menerangkan kalau dirinya hanyalah manusia. Al-Kahfi ayat 110. Nabi Muhammad mengatakan aku hanyalah manusia. Ali Imran ayat 31. Ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Bahwa aku hanyalah cahaya dari Allah. Al-Asab ayat 45. Cahaya yang menerangi manusia dan seterusnya. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai sang pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatunya dari Nur Muhammad. Termasuk menciptakan Nabi Muhammad dari Nur itu sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu hakikat absolut tunggal. Yang tidak ada Nabi Muhammad di sana. Nabi Muhammad hanya manusia. Yang dari sejak semula dipersiapkan untuk menjadi rasul penutup. Sebagaimana yang saya terangkan tadi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Bahwa Allah di alam praeksistensi manusia, Allah sudah menentukan nabi-nabi. Makanya Yesus dalam kitab saudara, kemuliaanku yang ada di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah memberikan kedudukan-kedudukan kepada para nabi. Ali Imran ayat 81, pengakuan Yesus dalam Yohanes 17. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu. Kemuliaan, permuliakanlah aku di kehadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di sisimu sebelum dunia ada. Nabi Muhammad memiliki kemuliaan di sisi Allah sebelum alam semesta ini diciptakan. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Berarti maaf bang, berarti kalau gitu Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad sebagai manusia bang? Benar ya? Sekali. Beda ya berarti ya bang ya? Iya. Tapi kenapa nggak dikatakan begini aja bang? Allah menciptakan dunia dari nur gitu. Kenapa mesti ada istilah kalau kita ngomong nur gitu ya? Nur itu kan saya. Kalau kita di belakangnya ada Muhammad kan berarti kita konotasinya larinya ke Nabi Muhammad sebagai Nabi bang. Muhammad SAW bang. Iya. Jadi kaidah ini sebenarnya dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Apa cahaya dari Allah itu? Cahaya dari Allah itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia gelap, zaman jahiliyah gelap. Dengan turunnya Nabi Muhammad menjelaskan kebenaran tentang tita yang datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi terang dia. Dengan turunnya Nabi Muhammad menjelaskan kaidah yang muncul pada Nabi Adam, pada Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Menjelaskan, menguraikan, jadi terang. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan tentang proses penciptaan, jadinya terang. Yang tadinya kita tak tahu, Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan itu semua. Maka dikatakan sebagai Nur Muhammad. Alam semesta ini dicipta. Kenapa? Karena nanti Nabi Muhammad yang akan menguraikan itu semua. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Al-Quran sebagai cahaya untuk dunia. Dan menjelaskan serta membimbing seluruh manusia. Kalau Nabi Abraham hanya untuk keturunannya. Begitu juga Ishak, begitu juga Yakub, begitu juga Yesus hanya untuk kaumnya. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, dia menjelaskan seterang-terangnya tentang alam semesta ini. Tentang pencipta langit dan bumi ini. Maka dikatakanlah Allah menciptakan dengan Nur Muhammad. Seperti itu saudara. Bukan berarti Nabi Muhammad itulah Nur Muhammad itu sendiri. Enggak. Allah menciptakan alam semesta ini dengan Nur Muhammad. Nurin ila nur. Cahaya di atas cahaya. Tindak Kores mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya Gurunda, ada yang mau disampaikan. Silakan. Mantap Gurunda. Masya Allah. Subhanallah. Nice. Lanjut Gurunda. Berarti bang mau nanya lagi bang. Berarti kalau misalkan berarti secara garis besarnya Allah Subhanahu Wa Taala udah menskeneriokan bahwa Nabi Muhammad akan diturunkan ya. Soalnya kalau tidak diturunkan Nabi Muhammad berarti dunia tidak ada, kita tidak ada gitu ya bang. Benar sekali. Suara kencang banget. Benar sekali. Oh gitu bang ya. Okay. Yes.
Oke, makasih Bang ya. Salam Bang. Sama-sama, saudara. Saya mau ngomong dulu sama. Ya, sama bentar Bang Koi, bentar Bang Koi boleh, sama Gurunda Hatuha boleh. Silakan mau open cam juga Bang Koi boleh. Bang Koi ini yang pernah naik ke sini itu kan, yang Kristen itu kan? Ya boleh, saya open cam ya. Silakan, kalau mau open cam silakan. Nah, Pak Zuma. ini dari kekristenan juga Gurunda. Ya. Iya. Cuma jangan curhat ya Pak ya. Enggak, saya nggak curhat. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Zuma. Ya, Zuma, saya melihat kamu mendestruksi iman kekristen yang dibangun oleh Petrus. Nah, kan curhat. Gitu. Enggak, sebentar, saya buktikan nanti. Saya buktikan. Keluaran 23 ayat 7, jauhkanlah dirimu dari perkataan dusta, oke? Dan janganlah membunuh orang yang tidak bersalah. Poinnya kan di situ. Iya. Maksud dari saya ini adalah pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Menjauhi perkataan dusta. Oke? Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Oke? Kemudian Tuhan tidak membenarkan menghukum orang yang bersalah. Oke? Di ayat ke-8 ya, disebutkan di situ, di ayat ke-8, janganlah menerima suap, karena suap membuat orang Buta. yang membalikan perkataan orang yang benar. Oke? Nah, apa maknanya di sini? Suap dan keadilan. Ini yang terjadi sama Yudas Iskariot. Zuma, kalau kamu tidak suka dengan Paulus, silahkanlah versimu. Tapi kamu membuat teori kristologi untuk sesuai dengan versimu. Ini keliru. Kenapa? Saya katakan tadi. Karena kamu tidak mengutip juga yang namanya konsep teologis yang dibangun oleh Petrus. Gitu loh. Sekarang Anda dudukkan perkara ini dulu, saudara. Anda dudukkan Keluaran 23 yang dikutip oleh Yesus ini di dalam Lukas 24 nomor 44. Kira-kira, sabar dulu. Kira-kira bisa nggak agama Kristen lolos di sini? Cuma paham nggak kristologi? Paham. Nah, artinya ada di tengah-tengah itu iman, dan iman itu lebih dari mati. Jangan bawa imanmu di sini, saudara. Saudara, topi sapam bisa kau sembah kalau hanya berdasarkan iman. Saya tanya samamu, Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak agama Kristen lolos di sini? Zuma. Yesus itu disalibkan, mati dan selesai dan seterusnya. Enggak, saya tanya, jangan ke bawah konsep itu. Saya tanya dulu, saudara. Saya tanya bahwa Yesus itu. Saya tanya sama saudara, Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak lolos agama Kristen di sini? Jangan modal semangat. Jangan modal semangat kalau ilmu nggak ada, jangan. Coba dudukan agamamu di sini. Bisa nggak agamamu lolos di sini? Lihat. Pada akhirnya orang Israel menyalibkan Yesus. Enggak, jangan ke situ dulu. Sebentar. Kamu ingin menunjukkan bahwa Yesus itu jadi salib. Orang Kristen mendudukkan bahwa Yesus itu disalib. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena Yesus ditanyai sama Israel, apa kamu Mesias? Yesus tidak menjawab. Pada akhirnya orang Israel menyalib karena ingin membuktikan bahwa benar nggak ini orang kalau disalib masih bisa selamat. Itu logiknya. Di situ loh iman itu loh. Pak Zuma, Anda mendestruksi konsep kekristenan yang dibangun oleh konsep kekristenan yang dibangun oleh Simon Petrus. Soal masalah Paulus, itu kamu bilang Kristus, silakan saja dari sini. Ilmu kristologi itu jelas-jelas melenceng dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Saya bertanya kepada saudara, polanya kan Yesus, bukan Bang Zuma yang jadi pola, tapi Yesusnya yang menjadi kerangka berpikir kita sebagai orang yang datang belakangan. Kata Yesusnya dalam Lukas, harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat kan? Bukan di Matius, Lukas, Markus, Roma, Galatia, Filipi, bukan. Tetapi di Taurat. Keluaran 23 itu kan jelas. Jangan kau percaya akan dusta. Maka kami dilarang percaya kepada Kristen. Karena Kristen dibangun di atas dusta. Apa itu? Mulai lagi. Loh. Iya, saya akan buktikan kalau agamamu itu berdiri di atas dusta. Kalau nggak dusta, nggak ada Kristen. Saya bertanggung jawab atas itu. Iya, kristologi itu salah, Zuma. Lah, kristologi itu apa menurutmu? Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Ya itu dia.
Maka ketika saya masuk ke dalam ranah itu, ternyata saya tak temukan bahwa Kristen salah memahami tentang Bibelnya. Bahkan mereka tidak paham tentang Bibel itu sendiri. Mereka hanya berlandaskan kepada doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Itu jelas. Kalau Anda menggunakan akal sehat, ilmu, sains, bagaimana kemudian Anda menguraikan kebenaran yang ada dalam kitab saudara, Anda akan keluar dari Kristen. Saya jamin itu. Anda hanya terlanjur Kristen dan Anda memiliki percaya diri yang sangat kuat. Kenapa? Ya di backingan Anda itu makhluk padang gurun. Wajar. Sekarang coba Anda dudukkan pernyataan Yesusnya di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu. Bisa nggak? Bisa nggak agama Kristen masuk ke situ? Bisa nggak? Bohong jangan kau percaya, orang benar jangan kau bunuh. Yesus orang benar kan? Boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut dalil ini boleh nggak? Saya sederhanakan. Menurut dalil Keluaran 23 yang sebagai referensi pengajaran Yesus dalam Lukas 24:44, boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan referensi tersebut? Jawab. Pak Zuma, bukan Taurat yang ditulis di Perjanjian Lama, itu kita Keluaran. Bang Kores, noise Bang Kores. Woi. Iya, ditutup aja Dinda Kores. Udah ditutup tapi dibuka lagi. Ya, saya ulangi. Hukum Taurat yang berlaku di agama Kristen, ya, itu yang ditulis di kitab Keluaran di pasal yang 14 ada 10. Itu berlaku, tapi dilarang membunuh. Faktanya sampai sekarang ada orang membunuh. Apa hubungannya coba? Hubungannya apa hubungan begini, Pak. Yang saya tanyakan kepada saudara, saya kutip Keluaran 23 ayat 7 yang mengatakan Anda jangan berdusta untuk mencapai tujuan. Itu memang orang Yahudi pada akhirnya berbohong, mendustakan apa yang dilakukan sama Yesus, sehingga Yesus akhirnya disalib. Di situ kristologinya. Tapi Anda ingin boleh tidak membunuh, boleh tidak membunuh Yesus. Di tengah-tengah itu ada iman. Memalukan sekali. Memalukan kalau hanya berdasarkan. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan tadi? Di mana firman ini adalah kisi, referensi yang Yesus bocorkan. Pak Zuma, kita masih bisa berdebat dan berdiskusi ilmu perbandingan agama. Tapi hormati iman. Sama seperti saya menghormati iman saudara saya orang Muslim. Kalau begitu, hentikan gerakan kristenisasi, gerakan membodohi orang. Saya setuju. Nah, gitu. Hentikan. Lembaga Bible Indonesia, STT, jangan lagi belajar tentang Islam. Misionaris hentikan. Jangan ada lagi misionaris masuk ke kampung-kampung menjual agama dari barat itu. Itu saya setuju. Bahwa menyebarkan brosur-brosur itu gak benar itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kembali kepada tema. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bisa nggak Kristen lolos di situ? Begini Zuma, Tuhan memberikan perintah, menetapkan aturan, menetapkan dalil, tetap saja manusia membantahnya. Itulah Israel. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus, boleh tidak Kristen duduk di situ? Pertanyaannya, kenapa tidak? Perintahnya apa? Jangan membunuh Yesus. Jangan membunuh. Sebentar, Anda kan menarik Yesus sebagai objeknya kan? Yesus yang mengatakan itu. Ini Yesus belum lahir di sini. Aduh Juma. Hei saudara, Lukas 24 nomor 44 harus terjadi semua yang dikatakan tentang aku di dalam kamu bilang, hukum Zuma, Taurat. Itu Keluaran 23. Tadi katanya Keluaran 23 bukan Lukas. Yang mana nih sekarang? Yesusnya yang menjadikan Keluaran 23 itu sebagai referensi dalam beragama. Harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 28. Satu-satu dulu. Keluaran 23 ayat 7. Jangan menghukum orang yang benar. Jangan menghukum orang yang salah dan jangan menunjukkan dusta. Salah Anda. Tadi salah. Jangan membunuh orang yang benar. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh? Di situ tidak seperti itu katanya. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Iya. Artinya, boleh nggak membunuh Yesus? Yang bersalahlah yang dihukum. Oke, boleh nggak membunuh Yesus? Yesus tidak bersalah. Artinya, boleh nggak dibunuh? Secara logik Yesus tidak boleh harusnya dibunuh sesuai dengan aturan dalil tadi. Tetapi orang Israel membunuh. Nah, sekarang itu melanggar firman Tuhan.
atau memenuhi firman Tuhan? Ya kalau kita bicara logik ya melanggar, tapi kan dilakukan manusia. Melanggar. Berarti agama Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan, betul? Tidak begitu konsep kristologinya. Makanya versimu membalikan untuk mengatakan bahwa Yesus itu jadi salib. Itu konsep Kristen yang salah. Loh, sekarang kita iakan Yesus disalib. Pernyataan saya jelas. Dengan disalibnya Yesus, apakah itu melanggar firman Tuhan? Secara logik melanggar. Berarti agama Kristen berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setuju nggak? Parsial iya, tetapi Tepuk tangan. Allah memiliki misi. Allah memiliki misi terhadap Yesus tadi. Apa misi? Coba Anda tunjukkan di mana misi Allah tentang Yesus. Di mana? Itu topik yang luas lagi, panjang. Makanya itu topik yang ada di dalam mimbar gereja. Gak boleh Anda bawa di sini karena itu doktrin, itu dogma. Saya katakan kepada saudara, pelek sepeda bisa Anda tuhankan kalau hanya berdasarkan keyakinan saja. Sayangnya agama Kristen terciduk berdiri di atas pelanggaran-pelanggaran terhadap firman-firman Tuhan. Saya perhatikan. Selesai kita kan? Mendestruksi kristologi itu sendiri. Loh, terutama apa yang kristologi? Kristologi apa? Jelas, kristologi? Jelas itu. Jelas. Kalau saya mendefinisikan itu, ilmu yang mempelajari tentang kekristenan. Oke. Ternyata Kristen setelah dipelajari adalah sebuah agama yang berdiri di atas panji pelanggaran terhadap firman Tuhan. Itu dalil. Anda sudah mengiyakan tadi. Saya juga belajar ismologinya. Tidak ada urusan kok. Saya menganggap Anda yang tidak mengerti tentang Al-Quran belajar Islam. Apa bedanya dengan Edis? Apa bedanya dengan Edis? Apa bedanya dengan RK? Yang buta tentang Al-Quran tapi mengaku-ngaku belajar Islamologi. Apa artinya belajar Islamologi kalau hanya lulusan STT? Sekolah tipu-tipu. Apa? Itu yang saya bilang terminologi STT, sekolah tipu-tipu. Jadi memang jelas. Coba kamu buka. Coba kau lihat bagaimana Islam diajarkan di sana. Apa itu enggak nipu? Bagaimana Islam kalian ajarkan di dalam STT? Apakah kalian tidak menipu? Kamu usul kalau dalam belajar di STT yang diundang tuh ustadz belajar tentang Islam. Untuk apa kalian belajar STT? Untuk apa? Untuk apa kalian belajar Islamologi? Apa untungnya buat kalian kalau bukan untuk menghina dan menghujat Islam? Gitu loh. Apa? Menghujat itu pelanggar undang-undang. Ya, itu materi di dalam STT tentang Islam. Itu. Nah, sekarang gak usah terlalu jauh. Iakan saja. Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran Tuhan, firman Tuhan. Sudah selesai. Betul? Iya dong. Ya, artinya bikinlah versimu sendiri karena kalau tadi kita bahas mengenai apa yang disampaikan oleh Allah itu dia bikin versimu sendiri. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Agama Kristen berdasarkan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran pada firman Tuhan. Saya dipanggil dulu ya sebentar. Ya, silakan saudara. Kalau hanya modal semangat bos. Os. Kalau hanya modal semangat, dia insan bela diri rupanya. Os. Sorry. Bang, nanya lagi bang. Iya. Maaf bang. Nyantai ya bang, silakan. Jangan kayak tadi marah-marah. Ini bang, oke. Saya udah ngerti semua pernyataan bang Juma. Cuman efeknya jadi ini loh bang. Kalau menurut saya ini ya, logika saya bang. Kan berarti itu efek dari pernyataan bang Juma itu mengatakan membuat Nabi Muhammad bukan sekedar manusia biasa bang. Maksudnya lebih dari sekedar nabi bang, tapinya bang. Oh enggak, kedudukan tertinggi yang dimiliki manusia itu karena mereka diberikan kemuliaan berupa kenabian. Itu mentok sampai nabi gitu bang. Oh iya. Tapi kan nabi-nabi lain nggak seperti itu bang. Maksudnya kan yang kita tahu kan cuma ada Nur Muhammad itu, nggak ada Nur Isa atau misalkan Nur Musa gitu bang. Berarti kan lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain lah minimal gitu bang. Jadi gini, kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Ahzab, di situ diterangkan oleh Allah di ayat 45-46, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nathira
Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wadaiyan ilallah biizni wasirajan munira, dan untuk menjadi penyeru kepada ajaran Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi seluruh nabi itu adalah nur. Seluruh nabi itu adalah cahaya. Seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Oh, semuanya Bang, semuanya. Iya, itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kedudukan seorang nabi itu adalah cahaya bagi seluruh alam semesta terhadap apa yang diuraikan Nur Muhammad tadi. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menjadi seperti pemahaman orang Kristen dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 3. Bukan. Iya justru itu Bang. Maksud saya itu begitu Bang. Bukan di situ poinnya. Bukan ya. Iya justru saya begini, makanya saya hadir lagi itu menanyakan, kok mirip jadinya Bang? Betul nggak kalau saya punya pemikiran seperti itu Bang? Iya, karena Anda salah mentafsirkan Yohanes 1 nomor 3. Anda menganggap bahwasanya firman di situ adalah Yesus. Salah. Di situ bukan Yesus yang firman itu. Makanya tidak ada dalil di Bible Anda yang mengatakan pengakuan Yesus, aku adalah sang firman. Tidak ada. Cuma pemahaman Kristen karena dipengaruhi oleh ajaran Paulus sehingga mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Bukan. Coba. Orang Kristen diajarkan untuk mengkawinkan dua ajaran. Ajaran paganisme, ajaran tauhid, ajaran trinitas, ajaran tauhid. Di mana buktinya? Coba Anda lihat Filipi 2 nomor 6. Siapa yang menjadi manusia di situ? Yang menjadi manusia di situ bukan firman. Yang menjadi manusia di situ adalah dewa. Dewa itu mengosongkan dirinya menjadi daging. Sedangkan yang terjadi di dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 endingnya, firman itu menjadi daging. Sama seperti Matius 4 nomor 4, manusia itu adalah firman yang menjadi daging. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah, wahai Gabriel, ya Tuhan datang kepada seorang perawan bernama Maria. Katakan kepada dia, aku Tuhan mau agar dia hamil dan melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Maka dikatakan pada mulanya firman. Lalu kemudian pada mulanya firman ini, kehendak ini, aku hendak menciptakan manusia tanpa ayah. Turun, sampaikan kepada wanita Maria. Turun. Maka Maria hamil dan melahirkan manusia. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Jadilah Yesus. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Apa yang dimaksud di sana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap kali Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya memberi perintah. Itu seperti itu saudaraku. Ya, berarti beda ya pengertiannya Bang. Saya ini mah dengan pemikiran saya, dengan asumsi saya gitu. Kok jadi mirip gitu. Itu asumsi saya tapi udah diterangin. Makasih Bang Juma. Oke. Baik. Segitu aja Bang Pelajar. Saya geser ke pasien selanjutnya. Ini ada dari tadi nih Gunung Batu. Iya, segitu aja, silakan yang lain, silakan. Siap. Silakan. Ya, Gunung Batu mau menghujat, silakan. Mau menghujat apa? Nong. Saya kasih waktu 1 menit. On mic lah. Ya lu buka sendiri ngehe. Ngehe kau di situ yang pegang. Mulai gerunda nih. Iya gerunda. Iya Zuma. Apa dek? Ingat saya kan? Ingat Kristen, ingat kan, kamu, Zuma? iya. Iya ingat saya. Saya orang yang suka menghujat kau. Zuma, boleh? Kau jelaskan dulu. Aku sendiri kan Nur Muhammad itu seperti apa? Nur Muhammad itu? Sederhana itu dua kata. Nur artinya cahaya. Cahaya, iya. Muhammad artinya yang terpuji atau terpuji. Jadi Nur Muhammad cahaya mulia atau cahaya terpuji. Cahaya yang terpuji. Iya. Begitu.
Ya iya. Oke. Lu mau apa lagi? Oke. Di manakah kau jelaskan Muhammad itu dulu setara dengan nur cahaya, berarti itu setara dengan Allah itu. Kau harus apa kau ini kau jelaskan dulu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah? Saya tidak bilang Muhammad Terus? itu Allah. Kau kan bilang bahwa Muhammad itu adalah nur. Berarti nur itu setara dengan Allah. Karena apa? Allah itu cahaya. Aduh, Allah itu adalah pemahaman tidak pagan. berwujud. Pagan apa? Kau bicara dulu. Kau terangkan dulu. Akulah terang dunia. Disembah. Itu Alkitab yang bilang aku adalah terang dunia. Terang dunia itu matahari, bukan Muhammad terang Yesus. dunia. Bukan Muhammad terang dunia. Lucu inti, kenapa kamu yang sewot? Lah saya tanya, yang terang dunia itu Allah bukan Muhammad. Yang sewot kamu bukan saya. Terang dunia itu adalah matahari. Hei, Alkitab itu sudah mencatat tentang Udah, proses penciptaan. ribut kau. Udah apa kau? Oh kau. Hei, Al-Quranmu mengatakan pelajarilah. Kasihan kali. Mencari kelemahan Islam nggak akan pernah bisa. Anda membahas tentang Islam, ilmu Anda nggak ada wadah di badan Anda untuk menerima penjelasan Islam Al-Quran. Sulit itu bang. Adalah lebih baik Anda berpikir pencipta langit dan bumi turun ke bumi, isap puting. Itu aja yang Anda pikirkan. Kok bisa? Itu Anda pikir. Kok bisa Tuhan turun ke bumi isap puting? Iseng kali Tuhannya. Nggak terlalu jauh materi Nur Muhammad itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Anda harus siap ilmu dulu untuk mengkaji materi itu. Itu materi finish, materi final. Sama seperti pembahasan tentang makrifat itu. Sedangkan kalian bahaya belajar makrifat. Kenapa? Anak orang aja Anda anggap Tuhan. Bagaimana mau bahas makrifat? Bang Kores, noise Bang Kores. Ini Pandi katanya mau promosi dulu. Pandi silakan. Pandi. Siap Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, cuman mau di follow aja teman-teman. 5 menit aja. Habis itu turun. Lanjut, Akang. Siap. Ini ada Bang Pur. Bang Pur. Dibuka mute-nya Bang. Bang Pur silakan. Ayo pasien selanjutnya silakan Bang Pur. Malu nggak itu ditanya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bisa nggak Kristen lolos di situ? Nggak bisa menjawab dia. Malu nggak itu? Sakit kalau saya di situ sakit. Ternyata Kristen ini berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apa dibilangnya? Ya iman, ya di tengah-tengahnya ada iman, ya di tengah-tengahnya ada iman. Loh, waduh, tusuk gigi pun bisa kau tuhankan kalau hanya sebatas imani saja. Bisa. Bahkan sarang lebah bisa kau sembah, kau tuhankan kalau modal iman saja. Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak agamamu lolos di situ? Secara apa dibilang tadi itu? Secara akal memang nggak bisa. Kan luka sudah kalau digituin. Ya berpikirlah ya adik-adik sekalian, anak-anakku di bawah yang didatangi misionaris, yang kemudian ada wanita-wanita cantik yang diberikan mendatangi Anda untuk murtad. Berpikirlah. Saudara kita Kristen yang kita kasihi saja ini tidak mampu meloloskan agama Kristen di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini. Lalu bagaimana Anda mau masuk ke situ? Jangan. Saya kira begitu, sementara saya pamit 15 menit, 10 menit. Nanti kita lanjut lagi ya. Silakan. Siap Gurunda. Ayo teman-teman di follow nih akunnya Bang Pandi nih. Di follow ya biar beliau bisa live lagi. Aimoto, monitor Aimoto. Ya. Monitor res. Masuk. Ya silakan. Ini ada Bang Pur, monitor nggak Bang Pur? Kocak anjir. Yang ini nggak noise, itu 2 noise. Ini nggak noise. Jeros. Oi Jeros.
Jaros, saya turunin ya. Seluruh kota. Edis. Nah, ini aman kan? Kucluk. Kocak ya. Dis. Bukan, ini fansnya. Mau pansos lu ya? Ya. Turunin ah. Seperti yang gua biasa sanjung kalau ada fans-fansnya Edis, tolong selalu berdonasi untuk pembangunan rumah apologet yang sedang diprogram oleh Edis, ya. Gitu. Guys, ini Jangan kalian miskin-miskin cuma 50.000, 100.000 ya per orang. Untuk rumah apologet Edis itu 1 juta ya per harinya. Gitu ya kawan-kawan. Thank you. Oke, lanjut. Lepok Apa? si gunung batu lepok lah itu. Kenapa sih Gunung Batu? Biasa. Saya mau lawan siapa? Lawan saya. Kamu siapa? Saya Sukijat. Ya? Saya Sukijat. Kamu siapa? Oke, Sugijat. Ya, kenapa gunung? Boleh. Kalau saya boleh bertanya? Boleh banget, silakan. Saya suka ditanya. Iya, suka Tapi kalau dijawab jangan sakit hati. Ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, Ya? kenapa saya diturunkan? Hah? Lu ada di atas ini. Ya, oke. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai wahyu dari Allah, kira-kira siapa saksi yang menyaksikan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Malaikat. Kalau manusia nggak ada. Oh, jangan bilang malaikat. Kalau malaikat itu kan itu mulutmu aja. Oh, kalau mau manusia nggak ada. Iya, harus begini. Harus sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan itu harus akan merujuk pada sebuah bukti yang kuat. Begini contohnya ya. Kalau seseorang menyembah kepada jin, menyembah kepada batu atau menyembah kepada pohon, dia akan tetap melihat dulu, atau temannya melihat, atau orang-orang di sekitarnya melihat bahwa kekuatan dari barang yang disembah itu ada. Oke. Udah mau dijawab ini, lu jangan bertanyanya. Siap. Kalau begitu siapa saksi ketika Allah turun ke rahim Maria? Siapa saksinya? Waduh. Kok tiba-tiba sepi? Kalau nggak ada, mending yang nyembah batu dan pohon dong. Oh, berarti kamu menyembah batu dan pohon? Bukan, kan kalian yang ada kayunya di gereja. Enggak, saya tanya, ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, siapakah menjadi saksi? Nggak ada manusia jadi saksi. Nggak ada yang manusia yang jadi saksi. Betul. Kalau ketika Yesus turun kepada rahim Maria, ada saksinya? Oh, ada saksi banyak dong. Siapa yang melihat vaginanya kalau gitu? Silakan. Kau itu Jibril. Kau tahu dengar. Bodoh. Ketika Yesus turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vaginanya? Silakan. Jibril itu sudah datang mengatakan kepada Maria. Siapa saksinya ketika melihat malaikat datang kepada Maria? Siapa? Jangan kamu bohong-bohong. Masa kalah sama batu? Sebagai manusia, dia Lo yang melihat Maria siapa? Yang melihat Maria ini turun Yesus ke rahimnya siapa? Gitu. Kamu jangan standar ganda kamu ya di sini ya. Ya mana saksinya, manusia mana? Siapa yang lihat vaginanya ada Tuhannya? Siapa? Lo kok haduh? Tadi kan ketika malaikat ketemu Nabi nggak ada manusia. Sekarang ketika Yesus nih turun ke rahim Maria, siapa saksinya? Nah, siapa? Tadi udah bilang gua mah jujur enak, nggak ada manusia yang lihat. Nah, kalau lu kan yakin ada manusia yang lihat. Siapa yang melihat Allah di vaginanya Maria? Siapa? Oke, begini. Oke ya. Boleh saya. Oke. Nggak boleh dilarang, nggak boleh. Ketika malaikat ketemu Nabi, nggak ada manusia saksinya. Ketika Allah turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vagina Maria ada Allahnya? Siapa? Lo itu pengakuan Maria dalam Alkitab itu sudah. Lo nggak boleh pengakuan, harus saksi. Kamu gimana sih, kotak Kia Korintus kamu?
Nggak boleh, harus saksi. Manusianya siapa? Maria itu yang mengalami, Maria itu. Nah, siapa yang melihat? Siapa yang melihat ada Allah di vaginanya Maria keluar? Siapa? Maria itu tidak mati. Nggak boleh Marianya, harus orang lain yang menjadi saksi. Maria kan pelaku di sini. Jangan, Maria itu. Oh, nggak bisa dong. Wah, kok Maria saksi? Maria yang lahirin Allah, kok Maria juga saksinya? Gimana sih? Bibirmu doer, kau karena kebodohanmu menutup. Nggak bisa bodoh. Nabi ketemu malaikat harus ada saksi. Ketika Allah turun ke rahim Maria, kenapa bisa nggak ada saksinya? Mana saksinya? Tulis dalam Alkitab kami. Oke, siapa saksinya yang melihat Maria dari vaginanya keluar Allah? Siapa? Siapa saksinya? Apa yang kau tanya? Ketika ini Allah turun dari rahim Maria, siapa saksinya yang melihat vagina Maria? Siapa? Bukankah Jibril menampakkan rupanya kepada Maria dan mengatakan? Ya siapa saksinya? Kan itu malaikat, katanya nggak boleh malaikat. Siapa saksinya? Kau dengar sini. Ini mau dengar saya. Hidup cuma sebentar. Maria itu belakangannya mati. Yesus mati lebih mendahului Maria loh. Ya siapa saksinya? Siapa saksinya melihat Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Maria sudah menjadi saksi, bodoh. Oh, Maria pelaku, kok pelaku jadi saksi? Kayak mana kau ini? Pelaku jadi saksi. Nabi kami aja nggak boleh jadi saksi, harus ada orang lain. Ini siapa orang lain yang melihat Allah turun ke Maria? Siapa? Setelah Maria menikah dengan Yusuf dan mempunyai anak, inilah yang dikabarkan kepada umat seluruh dunia ini. Tertulis Loh, bukan perkawinannya Yusuf sama Maria. Ini Allah turun ke Maria, siapa saksinya? Umat di dunia ini bahwa dia menerima Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah. Ada saksi manusianya nggak ketika Nabi kami menerima wahyu? Ada saksinya nggak? Saya nggak. Sudah, kau nggak usah. Saya sudah jelaskan tentang saksi, kau nggak bisa menjawab. Kau jelaskan. Ya udah, nggak ada saksinya. Manusia nggak ada saksinya kalau Nabi kami. Sekarang Maria, ketika Allah turun ke rahimnya, siapa saksinya? Yang aneh-anehnya. Siapa saksinya? Begini, saya tanya, yang ngadi-ngadinya, katanya surga itu diciptakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelaskan, surga diciptakan. Apa yang kau bisa terangkan tentang surga diciptakan? Sementara surga itu ada, segala sesuatu ini ada. Ya kalau gitu Tuhan kau sama surga sama-sama tua dong kalau gitu. Ngaconya di luar. Katanya surga nggak diciptakan. Artinya surga sama Tuhan kau sama-sama tua jadinya. Menjelaskan bahwa surga diciptakan. Bagaimana? Ya memang diciptakan. Kalau misalnya surga nggak diciptakan sama kuat sama Allah kalau gitu. Ada tak kita. Saya jelaskan ke kau tidak bisa menerima. Jangan kau lari dulu ke surga ini. Gimana? Siapa saksinya ketika Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Bodoh, kau dengar. Maria itu sudah menjadi saksi yang nyata. Siapa yang melihat Maria? Di rahimnya ada Allah, siapa saksinya? Saya tanya sekarang. Loh, kau tanya, saya jawab harusnya, bukan saya tanya. Saya jawab. Kau jawab apa, bangsa? Kau jawab. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perutnya Maria? Ini siapa saksinya? Kau dengar sini. Yang mengalami itu Maria. Oke ya, dengar ya, saya jawab ya. Ya nggak boleh yang mengalami menjadi saksi. Nabi kami mengalami wahyu, bukan jadi saksi. Nggak boleh. Ketika Maria mengalami Allah, kenapa Marianya juga jadi saksi? Kau ini takia korintus kerjanya kau. Melayang-layang kau seperti roh Allah di permukaan air. Ada alasannya kok, jangan kau bantah. Setelah proses itu terjadi, Maria itu kan tidak mati mendahului Yesus. Yesus itu nggak peduli Maria mau cacar, mau tipes, mau nggak mati. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perut Maria? Siapa saksinya? Jangan kau. Kau ini minta saksi, iman kau sendiri nggak ada saksi. Gimana ini? Menyetubuhi anak umur 6 tahun dan umur 9 tahun. Tuhan kau itu menggauli anak umur 12 tahun untuk turun ke bumi. Pelecehan seksual Tuhan kau itu. Kau dengar turun ke bumi melalui vagina wanita, bukannya jadi suami, jadi anak. Mau ke situ kita. Bagaimana membenarkan tentang Al-Quran adalah wahyu, sementara kau sendiri tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengatakan sesuatu yang memperkuat pernyataan bahwa ketika Allah itu menurunkan. Gua mah jujur enak. Kalian gak jujur. Allah turun ke Maria nggak ada saksinya. Kalian gak jujur.
Lah Maria sudah jadi saksinya. Maria itu Maria bukan saksi, Maria pelaku. sudah Yesus. Maria ini pelaku bukan saksi. Kalian gak jujur kalian, malu kalian ya. Nanya-nanya saksi, kalian gak punya saksi. Saksi apa yang kita harus saksikan? Ini Allah turun ke rahim Maria. Ini ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Kau dengar nggak? Proses Maria itu mengandung Yesus. Iya. Siapa saksinya? Di situ ada perjanjian yang dituliskan dalam Alkitab bahwa Ini begini Mabre. Kalau misalnya Maria mengandung, itu kan bisa berhubungan bersetubuh kan? Bisa nih, nggak perlu saksi. Tapi karena konsepnya ini Allah yang dikandung, siapa saksinya? makanya kau Masa sama seperti manusia? kau tahu bahwa Yesus itu dikandung tidak melalui proses biologi Persetubuhan. manusia, tidak melalui Artinya ini harus ada saksinya nih. Siapa saksinya? Hah?